Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi stempel sifat kepada mereka dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi muhajirin, ansar, ya, yang menjadi as-sabiqunal awwalun yang mengimani Rasulullah di masa-masa sulit, ya, awal-awal dakwah Islam, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Ini, ya, buah daripada kamalut tawakul, buah daripada sempurnanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga ridho kepada Allah. Tidak berhenti di situ saja, wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan juga yang tidak kalah menarik, dipersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah diberikan kenikmatan iman, nikmat ihsan, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maghbubatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang seringkali menjadikan manusia itu lalai. As-sihhatu wal faragh, ada nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab. Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, apabila selesai mengerjakan satu kebaikan, maka segera melaksanakan kebaikan yang lain. Lantas Imam Syafi'i mengomentari ayat tersebut, ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in sala taba illam yasil lam yatibi. Aku melihat air yang menggenang yang terhenti itu tentu akan rusak baunya, kemudian tentu akan mengeluarkan bau yang tidak enak. Ya, apabila ia mengalir maka ia akan baik, kemudian apabila ia terhenti maka perlahan-lahan dia akan menjadi bau keruh dan tidak nyaman, ya, dipandang, bahkan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jamaah rahimakumullah, ya. Kita lanjutkan majelis kita. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di dalam kitab matannya Kitabut Tauhid, di dalam kitab ini mengutip sebuah ayat, ya,
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Ya. Fala takhafuhum. Ya. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguhnya syaitan yukhawwifu awliya'ah, menakut-nakuti para kekasih Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Supaya ia tidak yakin, supaya ia hilang tawakal dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan takut kepada mereka. Ya. Kemudian justru takutlah dan bertakwalah kepadaku kalau kalian ya, merasa orang-orang yang beriman. Ya. Jadi bagaimana syaitan itu memaksa, ya, kamalut tawakul, hilang daripada orang-orang yang beriman, ya. Gitu. Karena buah daripada tauhid yang benar itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kamalut tawakul, ya. Sempurnanya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini yang diperangi oleh setan, ya. Bahkan kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya hingga ya tawakal itu hilang daripada dada orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada hari akhir. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berikutnya ya menggambarkan bagaimana kondisi iman dan bagaimana kondisi ya tawakalnya, ya, serta bagaimana kondisi tauhid yang dibangun oleh orang-orang muhajirin dan ansor, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan reward, memberikan balasan ya yang begitu besar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya. Ayat ini mencontohkan para sahabat, jamaah yang dirahmati Allah, tetapi ada kata yang ya disisipkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum bi ihsan. Ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ada sekelompok manusia atau ada sekelompok ya hamba Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun, yang mereka yang menjadi generasi awal beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, yang dinamakan al-muhajirina wal ansar, orang-orang yang berhijrah ya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan iman. Itu. Jadi kuncinya hijrah itu menyelamatkan iman. Jadi hijrah berkali-kali, hijrah ke Habasyah ya, 1, 2, kemudian hijrah ke Taif, yang terakhir nanti hijrah ke Madinah, ya. Kunci pertama adalah menyelamatkan iman. Makanya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dijelaskan, wa man kana hijratuhu lid-dunya, ya. Atau wa man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Rasulullah SAW mewanti-wanti untuk meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan berhijrah ke Madinah, bahwasanya hijrahnya itu harus untuk Allah, jangan untuk yang lainnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kata Rasulullah, wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Tetapi apabila kalian berhijrah ke Madinah itu ya untuk dunia, kemudian untuk perempuan yang ingin kalian dapatkan, kalian nikahi, maka hijrahnya hanya mendapatkan itu saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat yang perlu kita garis bawahi, kata di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi ini, "Faman kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin." Ya.
Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, salah satu asbabul wurud hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW sampai-sampai disebutkan untuk wanita yang ingin kalian nikahi. Ternyata ada seorang pemuda yang tidak disebutkan namanya dalam hadis tersebut, ya. Dia ingin ikut berhijrah karena ke dalam dirinya, nanti saya kalau ikut hijrah ke Madinah, nanti saya bisa mempersunting wanita-wanita Madinah atau mempersunting wanita Madinah yang ada di sana, ya. Kemudian temannya bertanya, mengapa kamu tidak memilih wanita Mekah saja? Kemudian dia menjawab, kamu tahu wanita Mekah itu, ya, memiliki perangai yang kasar, ya. Begitu, karena dia terbiasa berteriak-teriak di pasar berjualan, kata pemuda tersebut. Sedangkan ternyata di perangai yang ia inginkan daripada wanita-wanita Madinah itu memiliki perangai yang sabar karena ia terbiasa bercocok tanam, ya, bercocok tanam kurma dan lain sebagainya. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Gitu. Maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kembali kepada ayat yang tadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya, jadi muhajirin, ansor ini, ya, dan orang-orang setelahnya yang mengikutinya dengan baik. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi, stempel sifat kepada mereka dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi muhajirin, ansor, ya, yang menjadi as-sabiqunal awwalun, yang mengimani Rasulullah di masa-masa sulit, ya, awal-awal dakwah Islam, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Ini, ya, buah daripada kamalut tawakul, buah daripada sempurnanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga ridho kepada Allah. Tidak berhenti di situ saja, wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan juga yang tidak kalah menarik, dipersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Kemudian Allah memberikan kekekalan kepada mereka selamanya, ya, wa dzalikal fawzul azim, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat At-Taubah ini, ayat yang ke-100. Inilah sebaik ataupun sebenar-benarnya atau sebesar-besarnya keberhasilan ketika seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surga. Itulah sebesar ataupun sebenar-benarnya keberhasilan yang diraih oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat kisah yang menggambarkan bagaimana taatnya ataupun kamalut tawakulnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapatkan perintah daripada Rasulullah, buah daripada tauhid yang benar. Disebutkan dalam kitab Usdul Ghabah fi ma'rifati hayatis sahabah, ada seorang, ya, laki-laki bernama Julaibib. Mari jamaah kita lihat bagaimana, ya, kisahnya, ya, mewarnai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Julaibib. Julaibib ini adalah seorang pemuda Ansor yang kebetulan Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, beliau ini memiliki bentuk tubuh yang, ya, yang kurang bagus, ya. Di jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Usdul Ghabah itu, ya, disebutkan bahwasanya, ya, orang apabila melihat si Julaibib ini risih jamaah, begitu. Kehadirannya itu tidak diinginkan, begitu. Kemudian bahkan, ya, dia hadir pun dianggap tidak ada. Ketika dia berkumpul bersama orang lain dianggap tidak ada, keberadaannya itu tak ereken kalau kata orang Sumenep, ya, begitu. Hadirnya pun tidak diinginkan, keberadaannya tidak diharapkan. Orang-orang pun risih. Dalam kitab Usdul Ghabah ini, ya, tidak nyaman lah, bahkan dilihat oleh orang tidak nyaman. Sehingga ketika si Julaibib ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si Julaibib ini,
ya menyukai wanita perempuan yang ingin dipersuntingnya, belum mempersuntingnya, ketika melihat si perempuan ini, ketika melihat Julaibib, ya para wanita Ansor ini sudah enggan untuk ya dipinang dan dinikahi oleh Julaibib. Dalam kitab Uslul Ghaba fi Ma'rifati Hayatis Sahabah. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil si Julaibib, kemudian Rasulullah berkata, ya kan, wahai Julaibib, tidakkah kamu ingin menikah? Begitu. Tidakkah kamu ingin menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Julaibib tersenyum, wahai Rasulullah, tolong jangan, ya, apa ya, kalau bahasa kalau bahasa kita mungkin cowok-cowok, wahai Rasulullah, gitu. Kenapa kok Julaibib sampai mengatakan seperti itu? Julaibib ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sudah pesimis. Siapa kira-kira yang mau dengan saya, wahai Rasulullah? Ya, dengan tampilan saya seperti ini. Itu kata Julaibib. Enggak, wahai Julaibib, begitu. Kalau memang kamu ingin menikah, seandainya ya kamu, saya suruh memilih wanita Madinah, wanita Ansor yang kamu kehendaki dan ingin kamu nikahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kira-kira yang kamu inginkan, wahai Julaibib? Begitu. Kemudian si Julaibib bilang, jadi gini, wahai Rasulullah, jadi di ujung kota Madinah itu, di sebelah, ya, disebutkan tempatnya itu ada wanita Ansor, ya. Ada wanita Ansor, anak dari bangsawan Ansor juga, begitu. Disebutkan ciri-cirinya, gitu. Itu yang saya mau, kata Julaibib. Dalam ternyata setelah diperiksa ataupun setelah dilihat-lihat oleh Rasulullah SAW, ternyata perempuan yang dimau oleh Julaibib ini adalah wanita yang terkenal memang, ya, rupawan, ya, bunga desa atau kembang desa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak daripada bangsawan Ansor. Begitu. Mungkin kalau kita sekarang bilangnya, oh ternyata Julaibib begitu, begini, ternyata seleranya tinggi. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia susah untuk, ya, menikah karena tampilannya, ataupun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, fisik yang tidak disenangi oleh manusia. Ternyata ketika ditawari oleh Rasulullah SAW menunjuk wanita yang tidak main-main, begitu, ternyata seleranya tinggi. Lantas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bilang kepada keluarganya, ya, kata Rasulullah SAW, ya, nanti kamu datang ke rumahnya, bilang kepada bapaknya, ya, bilang kepada walinya bahwasanya saya disuruh oleh Rasulullah, saya diutus oleh Rasulullah menemui anda, wahai wali si perempuan ini, ya, untuk meminang, ya, anak ataupun putrimu, begitu. Kemudian dengan penuh semangat Julaibib ini, ya, pergi ke tempat yang dituju, ya, di tempat di mana gadis ataupun wanita ini tinggal, ya. Kemudian ia mengetok pintu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetok pintu, kemudian mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh bapaknya, dibukakan pintu. Ketika mengucapkan waalaikumsalam, ketika datang ataupun ketika tahu yang datang itu adalah Julaibib, bapaknya langsung tidak nyaman. Begitu. Si wali daripada wanita ini tidak nyaman. Mungkin dalam hatinya, apa amat datanglah Julaibib, gitu. Mau ada apa dia maunya? Ya, itu kan. Jadi memang kehadirannya tidak diinginkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Julaibib menyampaikan pesan Rasulullah, "Ada apa gerangan kamu hadir di tempatku, wahai Julaibib?" Begitu. Julaibib dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai, ya, fulan," begitu, "saya diutus Rasulullah SAW ke sini untuk meminang putrimu." Begitu. Kemudian bapaknya mengatakan, "Alhamdulillah, ternyata Rasulullah SAW berminat untuk menikahi putri saya." Begitu. Kemudian Julaibib mengatakan, "Tidak, wahai bapakku, ya, bukan untuk Rasulullah, tapi untuk saya." Begitu. Tapi untuk saya.
Bapaknya seketika mengatakan, setelah baru saja mengatakan alhamdulillah, ya langsung mengatakan astaghfirullah katanya. Baru saja bilang alhamdulillah. Ketika Julaibib mengatakan, tidak, bukan untuk Rasulullah tapi untuk saya. Langsung berubah. Kalimatnya berubah, raut wajahnya berubah. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini juga disebutkan dalam kitabnya Ibnu Katsir. Begitu. Astagfirullah katanya. Itu. Sampai-sampai istrinya ketika bertanya, ada apa wahai suamiku, ternyata ya jawaban yang sama juga ya diucapkan oleh istrinya, bahwasanya kata suaminya, wahai istriku, Rasulullah ya menyuruh Julaibib untuk meminang putri kita. Kata istrinya, alhamdulillah. Tapi ketika bukan untuk Rasulullah tapi untuk Julaibib, pingsan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ustul Ghabah ini, fi ma'rifati hayati sahabah, ya. Pingsan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar bahwasanya ternyata pinangannya itu untuk Julaibib, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, si perempuan, si gadis yang nguping dari tadi kejadian ataupun pembicaraan dari awal hingga ibunya itu pingsan, begitu ya, sebentar saya tanya kepada putriku, kata si bapak ini ya. Ternyata kalimat sebentar saya tanya kepada putriku itu ternyata dari dulu memang sudah ada. Kayaknya kok aroma-aroma penolakan kalimat-kalimat seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada aroma-aroma penolakan ya. Sebentar saya tanya kepada putriku. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bapaknya menceritakan ya apa yang terjadi dari awal pembicaraan dengan Julaibib sehingga ibunya ikut pingsan, kemudian si putri ini mengatakan, wahai bapakku, kalau itu yang diperintahkan oleh Rasulullah maka saya bersedia. Gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai si putri ini ya, si gadis ini membacakan ya surah Al-Ahzab ayat 33, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki wala mu'minatin maupun mukmin perempuan idza qadallahu wa rasulah, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, dia mengatakan antoslu tape, begitu kalau bahasa kita ya, jamaah yang dirahmati Allah. Dia dengan yakin membacakan ayat tersebut kepada kedua orang tuanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dengan yakin bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya pasti ada hikmah yang begitu dalam di baliknya. Kemudian ternyata Julaibib mendapatkan kabar yang baik, ternyata anaknya bersedia. Si bapak ini, si bangsawan Ansor ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Julaibib berlari begitu semangat ya, datang ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian, wahai Rasulullah, saya diterima. Begitu. Ternyata konsepnya dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang, jamaah yang dirahmati Allah, untuk urusan meminang ya, dan ya urusan pinang meminang inilah ternyata dalam tanda kutip maksud saya ini harus membawa ya orang yang istimewa, orang sakti lah bahasa kasarnya ya. Gitu. Jangan datang sendirian ya. Konsepnya begitu dari dulu ya. Itu. Biar ya paling tidak ya persentase diterima itu ya paling tidak 90% lah ya, kalau membawa ya di belakangnya itu ada penguat, jamaah yang dirahmati Allah. Konsepnya ternyata dari dulu ya. Kaum muslimin pun sudah mengamalkan sunnah Rasulullah ini, bahwa siapa bahwa gurunya, bahwa orang soleh yang dikenal di tempat itu ya, bahwa orang terpandang di tempat itu ya,
Paling tidak kalau malu menolak si laki-laki ini, paling tidak segan untuk mengatakan tidak kepada orang yang sangat berpengaruh ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya sama, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika si Julaibib ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahai Julaibib? Kata Julaibib, "Qubila ya Rasulullah." Ternyata pinangannya diterima wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, persiapkan dong. Kalau sudah diterima, kata Julaibib, Anda kan tahu Rasulullah, saya ini orang tidak punya. Begitu. Jadi Julaibib ini banyak ujiannya, jamaah. Ya, dikaruniai ya berupa nikmat ya fisik yang tidak sebagaimana lainnya, juga dikaruniai berupa ya nikmat kemiskinan itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak kehabisan akal, ya, tidak kehabisan cara. Kemudian kata Rasulullah, ta'ti ila Umar, ta'ti ila Abi Bakrin, wa ila Utsman, ya. Kemudian wa ila Abdurrahman ibn Auf. Ini jamaah. Ini adalah sandi ataupun rumusnya Rasulullah, kodenya Rasulullah. Kata Rasulullah, datang kamu ke Abu Bakar, datang kamu ke Abdurrahman bin Auf, datang kamu ke Utsman bin Affan. Ini sahabat-sahabat yang memang banyak hartanya, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu adalah kode daripada Rasulullah. Kalau sudah ada kalimat seperti itu, 3 orang sahabat ini tidak akan nanya itu, "Mbak nanya saudara apa maksud Rasulullah?" Enggak nanya seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ta'ti ila Utsman gitu, datang kepada Utsman itu sudah tahu dan sudah paham 3 orang ini minimal ya, orang-orang kayanya sahabat ini pada saat itu, kalau Rasulullah meminta si laki-laki ini untuk dibantu, jamaah. Itu sudah kodenya Rasulullah ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz misalkan nyuruh kepada ya muridnya, kamu datang ke Pak Haji ini, begitu, datang ke Pak Haji Fulan, Pak Haji jangan ditanya lagi, sora apa, nah itu sudah kode, begitu. Datang ke siapa, jangan nanya lagi, begitu. Tahu sudah maksud dan tujuannya seperti apa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, 3 orang sahabat ini merespon dengan baik, dipersiapkanlah Julaibib, ya persiapan yang baik, dikasih harta yang cukup, ya. Kemudian ia pulang, ya menuju Rasulullah kembali. Kemudian di tengah perjalanan, di tengah-tengah kota Madinah, kemudian ada nadi yunadi, kata periwayat hadis dalam kitab Ushul Ghobah fi Ma'rifati Hayati Sahabah ini, apa kata, ada seorang laki-laki yang mengumumkan bahwasanya Rasulullah SAW akan pergi berjihad, akan pergi berjuang. Kata laki-laki tersebut, siapakah di antara kalian yang ingin bersama Rasulullah SAW untuk berjihad? Begitu. Kemudian Julaibib dengan imannya yang kuat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Julaibib, ya sudahlah, begitu. Uang yang sudah aku belikan persiapan untuk menikah ini aku kembalikan lagi, aku minta uangnya lagi kepada penjualnya. Kemudian aku belikan kuda yang paling bagus dan paling kencang larinya, aku belikan pedang yang paling bagus kualitasnya, serta aku belikan baju besi dan tameng yang paling baik. Aku akan menyertai Rasulullah, nantilah urusan menikah. Itu jamaah, kalau kamalut tawakulnya para sahabat ini, mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka. Itu kemudian ternyata ia batalkan, ya nantilah urusan menikah, saya pokoknya ikut berjihad dulu bersama Rasulullah, kata Julaibib. Itu ini istimewanya Julaibib ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia berangkat bersama Rasulullah, ya berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata setelah peperangan Rasulullah bilang, tolong kumpulkan siapa-siapa di antara kaum muslimin yang syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dikumpulkan, baqiya wahid, kata Rasulullah. Masih tersisa 1 lagi, ada yang belum kita kumpulkan atau belum kita ya rapikan jenazahnya. Sudah wahai Rasulullah, enggak ada lagi. Begitu. Masih ada 1, kata Rasulullah. Sudah kita sisir kemana-mana wahai Rasulullah. Begitu. Kemudian kata Rasulullah, baqiya Julaibib. Itu kata Rasulullah, ada 1 lagi.
Julaibib nggak ada di antara orang-orang yang sudah syahid ini. Saya tidak melihat dia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang memeriksa siapa yang syahid bersama ya pada peperangan itu. Ternyata Julaibib hidup dan matinya pun tak erekan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata Allah memuliakan dengan syahidnya, kemudian dicarilah, kemudian ternyata didapatkan jenazah Julaibib ya itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan tangannya sendiri yang mulia ya mengangkat Julaibib ke dalam liang lahat ya itu, sehingga para sahabat itu seperti iri kepada Julaibib ya. Hidupnya tidak banyak diperhatikan oleh manusia, tetapi ketika wafatnya Rasulullah yang memasukkan dengan tangannya yang mulia ke dalam liang lahat itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Setelah itu semua selesai, kemudian kaum muslimin pulang lagi ke Madinah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dikabarkanlah kepada perempuan yang tadi itu bahwasanya Julaibib ya gugur di medan juang, begitu di medan laga. Kemudian si perempuan mengatakan, Allahumma syurni ma'a Julaibib. Kata si perempuan, gak apa-apa, aku tidak bersama Julaibib di dunia, mudah-mudahan Allah menakdirkan aku bersama Julaibib di surganya, di kehidupan yang kedua. Kata si wanita tadi itu, jamaah yang dirahmati Allah. Itu kamalut tawakul yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW atau disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ya tauhid yang benar itu menghasilkan ya ketaatan yang luar biasa, jamaah. Ya mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, ketaatan-ketaatan itu, jadi tidak takut dengan ya propaganda setan yang menakut-nakuti untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Julaibib yang seperti itu diberikan rezeki yang begitu ya indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai si wanita tadi mengatakan, tidak apa-apa, mudah-mudahan kami bisa dipertemukan nanti di surga. Kata si perempuannya, tidak apa-apa, tidak bertemu di dunia. Kalimat yang begitu syahdu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari seorang wanita yang mengharapkan suaminya nanti adalah penghuni surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kembali ke ayat yang tadi, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Begitu. Bahkan wali-walinya Allah itu diberikan ya ketakutan, gimana dibikin takut oleh setan itu, dibikin was-was sehingga dia jauh daripada ketaatan ya, sehingga dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Allah adalah sifat orang-orang yang beriman ya, takutlah kepadaku dan takut kepada mereka, karena itulah inti daripada orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi ya ayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya dalam kitabnya Kitabut Tauhid ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa meneladani, bisa menjadikan kamalut tawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.